Dengan armada baru, awak kabin terbaik, dan berbagai fasilitas full service airline, Garuda Indonesia Experience. Nikmati sebuah kenyamanan terbang di atas yang lain. Garuda Indonesia. Banyak yang ngira kita ini kakak adik. Ini bokap gue. Dia takut banget kenalin saya ke teman-teman ceweknya. Banyak yang naksir. Si Nancy pas ketemu papa langsung minta putus, minta titip salam. Yang bener kamu. Apa rahasianya, Pak? Mau tahu rahasianya? Axis Pro pasti plus. Stres hilang dengan internet unlimited, koneksi lebih cepat, dan harga hemat. Pengen seperti saya? Belum telat kok. Kini superhero kita nggak ragu lagi berkacamata. Karena Optik Tunggal memberi penggantian segala jenis kerusakan lensa selama 1 tahun. Siap beraksi tanpa ragu. Optik Tunggal, best choice, service, and quality. Masa hidupnya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dikenal sebagai seorang pendakwah yang selalu tampil mengemas bahasa dakwah dengan menggunakan bahasa anak muda. Oleh sebab itu, Ustadz Jeffrey juga dipanggil sebagai Ustadz Gaul. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari lahir di Jakarta 12 April 1973. Semasa muda, Jeffrey yang dikenal dengan nama UJ terbilang nakal. Apalagi setelah lulus SMA di tahun 1990 dan kuliah di Akademi Broadcasting, kenakalan UJ terus bertambah. Mulai menjadi pemakai narkoba dan dekat dengan kehidupan gelap malam. UJ bahkan tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. UJ kemudian mencoba peruntungan di dunia hiburan dengan mengikuti casting hingga akhirnya menjadi pemeran sinetron Pendekar Halilintar. UJ juga sempat dinobatkan sebagai pemeran pria terbaik dalam sepekan sinetron remaja yang diadakan TVRI pada tahun 1991. Tahun 1999, UJ yang masih menjadi pemakai narkoba kemudian menikah dengan Pipik Dian Irawati. Dari pernikahannya ini, UJ dikaruniai 4 orang anak. Pertobatan UJ berawal saat ibu dan kakaknya mengajak umroh. UJ kemudian berdakwah pertama kali di sebuah masjid di Mangga 2 dengan honor Rp35.000. Dari situlah UJ mulai berdakwah di Masjid Taklim, musola dan masjid-masjid. Selain itu, UJ juga menyampaikan dakwahannya dalam bentuk lagu-lagu Islami hingga akhirnya mengeluarkan album rohani Lahir Kembali pada tahun 2006. Ya, Anda kembali bersama kami, Bang Fajar. Tadi kita melihat sekilas dari profil Ustadz Jeffrey. Dan ini kita melihat tadi apa yang dikata Ujai juga, bahwa memang Ustadz Jeffrey tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ilmunya. Dan dia pun akhirnya berusaha untuk membantu para anak-anak muda ataupun para remaja. Dan juga ustadz-ustadz muda untuk melebarkan sayapnya untuk maju dalam dunia dakwah ini. Betul. Nah, sebetulnya bagaimana cara Ujai akhirnya memberikan atau membantu para ustadz-ustadz muda ini memberikan ilmunya mungkin? Menjembatani. Iya, jadi beliau ini memang dari awal sering mengajak ustadz-ustadz, ya memang nggak semua ya, keluar kota ini ustadz si A, keluar kota ini ustadz si B, ya kan? Mungkin kalau di DKI ini mereka sudah mendominasi, ya istilah sudah cukup dikenal. Nah, untuk ke daerah kan mesti ada sponsor. Kalau tidak ada sponsor, apalagi kalau maaf yang bawanya yang orang tidak dikenal, mungkin dianggap nih ustadz yang seperti biasa. Tapi kalau UJ yang bawa kan beda. Dan mohon juga diingat, dan mungkin ini jadi suatu apa ya, rasa luar biasa dari para ustadz yang bergabung di Dai Center. Jadi ketika UJ bawa mereka, dan itu maaf dari infak UJ sendiri yang UJ keluarkan, bukan dari panitia istilahnya. Jadi memang UJ berbagi dengan itu, tidak hanya memperkenalkan, ya kan, tapi juga
sebagian apa yang UJ punya diberikan. Apa sebenarnya keinginan UJ pada saat itu? Ya, UJ kepengen semua media yang ada ini, ya itulah medan dakwah mereka. Karena dakwah yang paling mengena ya untuk saat sekarang ini yaitu lewat media. Gitu. Dan orang lebih condong lebih apa ya, lebih lebih ininya lewat media TV itu, elektronik itulah yang memang UJ berpikir mereka ini harus bangkit melalui media itu. Oke, Ujai bagaimana Anda mungkin memetik dari apa yang telah diberikan oleh sosok UJ? Iya, terakhir beliau memberikan jalan itu seperti misalkan ada salah satu acara di salah satu stasiun televisi, acara tabligh. Contohlah sebagaimana Ustadz Solmed, itu pertama kali beliau diajak di salah satu stasiun televisi di mana UJ yang berceramah almarhum, lalu sebelumnya diberikan kesempatan untuk tampil. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Ustadz Solmed untuk melesat. Gitu kan. Jalannya dari beliau asbab. Begitupun saya baru akhir-akhir ini kemarin itu diberikan kesempatan oleh beliau gitu untuk masuk di salah satu stasiun televisi acara subuh 6 episode. Walaupun sampai saat hari ini belum ditayangkan, tapi insya Allah nanti akan ditayangkan bulan ini. Nah itu jalan yang diberikan oleh beliau. Sisanya tinggal setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang UJ tidak asal pilih ya, maksudnya dalam hal itu juga selektif. Kita tahu memang mungkin belakangan ini ada mungkin yang banyak yang instan ya di saat ini. Mungkin ada juga nanti datang juga ustadz-ustadz yang instan yang ingin seperti sosok UJ yang menggantikan. Tapi pengetahuan agamanya atau ilmu agamanya minim. Mungkinkah bisa terjadi seperti itu? Jadi oleh karena itu kita sebagai ustadz-ustadz yang muda, beliau juga kan melihat, menyeleksi. Kalau bahasa beliau itu seleksi alam. Mana yang pertama bergaul dengan beliau ini secara ikhlas, bukan karena beliau adalah dai terkenal lalu kita numpang tenar. Ada embel-embelnya. Ada embel-embel, nauzubillah min dzalik, kita berharap juga seperti itu kami. Lalu kemudian beliau juga melihat kapasitas dan kualitas kita. Oh ini orang bisa begini-begini, bisa diangkat begini. Oh punya nilai ini begini-begini. Lalu pada akhirnya beliau rembuk kepada orang-orang terdekat. Akhirnya beliau mau angkat seperti itu. Nah bagi saya dan juga khususnya untuk kawan-kawan semua gitu kan, bagaimana kita sebagai dai-dai muda ini jangan hanya sekedar menjual daripada tampang atau misalkan mencari sensasi, tapi bagaimana beliau juga mengharapkan kualitas daripada ilmu kita yang mumpuni, dimana kita setiap hari harus selalu belajar dan belajar, menggali dan menggali gitulah, baik secara ilmu agama ataupun situasi dan kondisi up to date, sehingga bisa beliau mengajarkan saya gimana ilmu-ilmu yang dari kitab, ilmu-ilmu yang dari ini bisa ente sesuaikan lewat situasi kondisi yang ada dengan bahasa mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khatibun nasa biqudri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Bagaimana kita berada di tengah-tengah anak-anak gaul. Sehingga mudah untuk dimengerti. Bagaimana kita ceramah di pejabat dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh beliau. Baik. Nah ini Bang Fajar, kita melihat bahwa memang ada misi-misi mungkin yang belum tercapai oleh UJ sebelum berpulang. Dan ini kita lihat mungkin ada beberapa yang belum kesampaian, yaitu ada 4 keinginan beliau, di mana diantaranya ada membangun pesantren, yaitu membuat program Ramadan di mana syuting di luar negeri pada saat itu, dan juga naik haji bareng Slang, ini salah satunya. Apa mungkin ada misi-misi lainnya yang memang belum tersampaikan oleh almarhum? Iya, yaitu konser sholawat. Beliau mau buat konser sholawat, melibatkan orkestra dan melibatkan musisi-musisi yang mohon maaf bukan berarti tidak terbiasa dengan sholawat, tidak. Maksudnya seperti Ahmad Dhani, Anggun, Slang. Jadi UJ mau libatkan mereka dalam bersolawat. Itu tujuan UJ. Dan dihadiri itu bukan dihadiri oleh pejabat dan orang-orang yang berduit, tidak. Dihadiri oleh ribuan yatim. Itu yang UJ pengen. Dan memang harusnya itu diselenggarakan pada milad UJ tahun ini. Dikarenakan mencari sponsor yang agak sulit, karena kan bicara ikhlas. Betul. Jadi sponsornya jarang yang ikhlas, jadi agak sulit. Gitu kan. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan mungkin nanti kedepannya wasilah Opik Tombo Ati, kami biasa panggil beliau Uwa, karena beliau lebih senior dari kita. Jadi
wasilah uwa, bagaimana nanti Dan merangkum kawan-kawan teman-teman yang lain. ustadz yang Iya. lain, ya kan? Bisa kita garap. Iya. bisa. Ya, kita mungkin bisa mewujudkan Amin, apa yang insya Allah. diharapkan Amin, oleh mudah-mudahan. UJ ya. Baik, Bang Fajar dan UJ, kita break dulu. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut, tetaplah di Jurnal Siang. Hunian mana yang menawarkan fasilitas lebih dan kenyamanan yang luar biasa dengan produk yang luar biasa hebat? Apa kelebihan dari unit-unit apartemen di St. Moritz Penthouses and Residences? Kami memiliki 6 tower apartemen mewah yang mempunyai kelebihan masing-masing. Seperti apa, Pak? Private lift, private pool on the sky, private garden on the sky, infinity pool on the sky, bahkan fasilitas helikopter. 3 tower sudah terjual habis dan 3 tower lainnya masih tersedia unit-unit terbaik. Pastikan Anda memiliki salah satu unit apartemen mewah di St. Moritz Penthouses and Residences. There are many different opportunities in life, and our door can give you a definitive edge. Our door can lead to self-discovery and improvement. We can develop your self-confidence and bring out skills you never knew you had in you. We will help you communicate better with others, so you can let the best you shine through. Come, open our door. John Robert Powers. Unleash your potential. Ayo kita cari harta karunnya. Lihat kacang almond ke sana. Saus karamelnya. Stroberinya yummy. Itu dia harta karunnya. Yeay! Temukan 3 rasa baru Wall Selection. Strawberry cheesecake, choco almond fudge, dan caramel fudge brownie. Wall Selection. Jadikan weekend lebih istimewa. Anda kembali bersama kami masih dengan dialog mengenang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Bang Fajar, ini kita melihat mungkin salah satu setelah konser sholawat tadi yang diinginkan oleh almarhum, juga ada kabarnya UJ juga ingin membuat kafe syariah. Iya. Ini benar ya? Benar. Benar. Dan sudah mulai dibuat atau masih dalam program perencanaan? Hanya perencanaan saja. Insya Allah mungkin Umi Pipik, Umi istri almarhum mungkin yang akan meneruskan. Oke, nah ini terkait dengan informasi bahwa rencananya ada beberapa barang-barang dari almarhum yang akan dilelang. Benarkah demikian, Bang Kalau Fajar? untuk barang-barang itu saya belum tahu ya. Cuman yang jelas itu tinggal kuasanya istri almarhum. Bagaimana nanti ke depannya, ahli waris. Yang jelas UJ ini sudah mengamanahkan sebelumnya 2 minggu sebelum wafatnya beliau. Ini informasi dari istrinya langsung bahwa baju-baju ini akan diberikan kepada rekan-rekannya yang sesama dai yang untuk dipakai ketika dakwah. Karena UJ bilang ini ke depan dia sudah tidak akan pakai ini lagi. Oke, berarti memang sudah beliau sudah Ya, sudah merasakan rencana, itu. ya. Nah, ini kalau kita mengatakan bahwa itu disebut sebagai mungkin pertanda kali ya, Ustaz, ya, firasat. Nah, sebelum berpulang, UJ pun juga sempat mengatakan jenuh kepada Bang Fajar. Dia jenuh. Nah, ini jenuh untuk memberikan atau ingin pensiun berdakwah kah seperti itu? Saya selalu menggarisbawahi ketika beliau berdakwah, yaitu diantara lain saya tidak lebih baik dengan orang yang didakwahi, mad'unya. Dan yang kedua, selalu di akhir kalimat al-fakir ad-dhaif ilallah. Orang yang miskin ilmu, miskin segala-galanya. Itu yang beliau. Nah, terakhir 2 hari sebelum wafatnya beliau bicara sama saya seperti itu. Beliau bilang bukan jenuh ya, istilahnya mau istirahat lah. Dia mau introspeksi diri, dia mau belajar lagi.